Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bro. Anang subur SKM MPH. Ya cak, anang musim gaul. Kita lanjut ya bro. Tentang bahas kematian. Kematian membahas tentang fisik manusia dan ruh manusia. Keterbatasan intelek manusia sudah dinyatakan di Al-Quran surat Al-Isra nomor 17 ayat 85 beberapa Al-Quran halaman 437. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Nabi Rasulullah Muhammad SAW disuruh menyampaikan Allah seperti itu. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit sekali. Illa qalilan. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Artinya dibatasi intelek manusia. Nah, kita bisa tahu kemarin bahwa kemampuan panca indera aja dibatasin. Ini intelek kita. Mungkin nggak ada di sana? Pasti mungkin. Kita inteleknya juga dibatasin, baru bisa mendeteksi sampai di situ. Nah, ya. Nah, ini juga dibatasin kita. Kita hanya sampai alam dunia saja. Begitu masuk alam barzah, apalagi alam akhirat, kita hanya bisa cari referensi itu di dalam Al-Quran, antara lain di dalam Al-Quran, kehidupan berikutnya. Seperti apa roadmap sistem yang Allah SWT rencanakan perjalanan hidup manusia secara garis besar menurut Al-Quran dan hadis Rasul. Tapi manusia udah gak bisa kesini. Cuma bisa memahami maksudnya. Bisa paham, ya, bisa paham. Kalau mau memahami dan mentaati Allah SWT. Nah ini ruh ditiupkan di jasad tubuh manusia anatomi, ruh dan jiwa timbullah jiwa, nafas itu ya. Mungkin gini ya, ini adalah ini komponen manusia di sini ilmu kalau menurut ini adalah ini ruhani jiwa, ini jasmaninya. Ya, ini dipadukan. Timbul itu irisannya disebut jiwa. Mungkin agak sulit ya, karena memang kita dibatasin. Gini, Cak dan Bro, kita sepakat aja ya, bahwa memang ini sudah dibatasin oleh Allah SWT, tapi kita cari referensi dari Al-Quran. Komponen manusia dan perilaku sebagai khalifah di planet bumi menurut Al-Quran. Manusia dikasih kesadaran. Begitu ruh ditiupkan ke dalam jasad, timbul jiwa. Kulu nafas, bukan jiwa, bukan ruh yang meninggal, tapi nafas jiwa. Nah, ini yang menentukan perilaku, menentukan keimanan, menentukan cara berpikir intelijensi itu di sini. Di pemahaman kesadaran inilah sebagai khalifah muka bumi ini. Nah ini pemikiran intelijensi itu seperti ini. Harusnya jadi satu, kolbu juga demikian. Pemahaman kesadaran disatukan. Disinilah petunjuk Allah itu. Jadi ada yang melalui sampai para rasul nabi itu pasti di sini. Nah, sedangkan kita itu mungkin keimanan kita masih di sini. Pemikiran intelijensi kita di sini. Ini menurut sains. Kalau di sini udah mikirnya untuk kebutuhan jasmani. Sudah apa yang disebut hawa nafsu itu di sini. Ya, nah, jiwa. Udah jiwa di sini, hawa nafsunya di sini udah deket nih. Ini perilaku yang nampak terlihat. Ini perilaku yang belum nampak nih. Dari sini. Di jiwa ini. Kullu nafas da'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan meninggal. Makanya disebut jiwa. Ini komponen manusia menurut sains. Nah, sistemnya seperti ini, organnya seperti ini. Dan seterusnya nanti kita bahas lebih jauh lagi. Ini menurut biokimia seperti ini. Sains. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita lanjut lagi ya bro ya. Baik Cak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.